Oke guys, welcome back to me BFF Gaming. Jadi di video kali ini gue bakalan ngerating ya guys ya, atau lebih tepatnya ranking race yang terbaik di updatean 24 ini ya. Kalau bukan updatean 24 tapi 25 ya. Gue lupa juga. Nah, di sini ada beberapa race ya. Gue bakalan review sekaligus gue bakalan kasih tiernya supaya kalian bisa tahu ya yang mana menurut kalian terbaik. Tapi ini menurut pribadi saya ya. Terserah kalian mau apa pikiran bagaimana, mau ikuti aku juga tidak masalah, intinya terserah kalian aja. Tapi ini menurut gue ya tiernya yang mana yang paling bagus. Jadi let's go. Oke, langsung aja kita ke tiernya ya. Oke, pertama kita mungkin ambil human ya. Untuk human gue kayaknya taruh di S ya. Bang, kenapa S? Oke, gue bakalan kasih tunjuk human kenapa di S guys ya. Human. Oke, kita cari dulu. Bentar ya bang, gue cari dulu. Oke, kenapa gue taruh human di S ya? Kalian bertanya-tanya pasti. Kenapa gue taruh human di S? Kenapa bang? Kenapa? Bukannya human itu race paling buruk? Bahkan ada yang menilainya jelek, bahkan ada yang taruh di D, bahkan di C ataupun di B, itu pun paling tingkat yang menurut mereka bagus-bagus di luar sana. Oke, mungkin pribadi saya mungkin bagus ya, tapi kalau kalian menurut kalian jelek ya udah terserah kalian. Jadi oke, kita bakalan review ya. Kenapa human ini menurut saya bagus di taruh di S. Oke, kita mulai dari V pertama. Nah, untuk versi pertamanya nggak ada buff. Versi keduanya dia ada flash step, extra dose-nya nambah, longer dash in the instant, slight increase build speed, ada speed apa melee speed juga ada, yang fighting skill-nya ada, dan increase in movement speed, dia ada nambah movement speed juga ya, human. Dan V3-nya unlock an ability last resort, yang kalian siapin itu namanya last resort. The user the move depending how to low their health is during the ability. Jadi maksudnya itu semakin apa namanya, lebih tepatnya damage-nya bakalan lebih besar ketika uh, kalian punya health itu sangat di bawah guys ya, apa atau di bawah sangat low atau sangat uh, kecil ya. Ketika semakin kecil dia semakin besar ya. Contoh, kalian punya damage 2,5%, maka jika kalian di bawah health-nya itu sekitar berapa, dia akan menambahkannya. Jadi gitu ya kurang lebih. Nah, last resort-nya ada cooldown-nya 5 second dan cooldown-nya apa namanya, aktifnya 5 second dan cooldown-nya itu 25 second. Sorry. Oke. Nah, untuk dapatinnya sama kayak Res Human, Shark, ini apa namanya, Shark, Angel, sama Rabbit tuh pasti kalian harus gacha guys ya. Pasti kalau awal-awal kalian pasti dapatnya human karena 60% dapat human kalau kalian awal main. Nah, namanya untuk videonya sama, kalian harus Alchemist Quest yang kumpul 3 bunga. V3-nya beda ya. Kalau dapatin V3-nya harus di apa Diamond ya. Kill Diamond, di Jeremy dan Vegeta. Ya, baru kalian bisa balikin lagi. Maksudnya kalian oke, itulah kurang lebih gitu. Nah, untuk V4-nya sama kayak dari human sampai cyborg, yaitu kalian harus temple time, lalu kalian sama aja Rise Awakening ya. Kalian harus ke tempat V3 itu. Oke, kita langsung aja penjelasannya ke V4-nya. Pasti kalian bertanya-tanya V4-nya. Oke. Nah, di sini gue kenapa menurut gue taruh S karena V4-nya, guys. Jadi, oke, kalau untuk V1 sampai V3-nya kurang bagus sih menurutku. Kurang bagus karena bayangkan kalau kalian V3 apalagi HP kalian low, tidak ada defense, itu susah banget untuk pakai human. Nah, untuk versi 4-nya gue paling suka guys versi 4-nya ya. Untuk versi 4-nya ada Psycho ya, yang ini gear merah kah, gear biru tuh, kalau nggak salah gear merah. Terus ada gear birunya yaitu limit break atau apa penghancur apa itu, gue lupa gua. Intinya gue sukanya itu di limit breaknya ya. Kenapa menurut gue penilaiannya bagus? Karena dia di limit breaknya. Nah, untuk Psycho juga sih bagus, cuman menurut gue kurang guys. Jadi agak kurang gimana gitu ya kalau Psycho. Nah, oke, kenapa limit breaknya menurutmu bagus bang? Kalian baca aja. Kalau kalian rata-rata apa namanya resumen, kalian pemain resumen atau user via human, pasti kalian tahu limit breaker itu apa. Nah, allows the user become the stronger the fight through a rank meter. Jadi semakin tinggi kalian punya rank meter, semakin damage-nya sakit.
Terus each purchase of the meter give additional points to damage cons. Jadi apa namanya, jika semakin meternya, contoh ini ada, kalau misalnya kalian aktifkan limit breaker, dua limit breaker ya, maka meternya jadi 150. Nah, ini termasuk gede guys, dan kalian hitung-hitung aja berapa gitu. Nah, dia nggak hitung persen, mungkin kayaknya hitung persen. Cuman dia tergantung guys, semakin kalian menyerang semakin tinggi limit breakernya. Terus untuk flash stepnya ya update-nya semakin aja sih. Menurut gua ya nggak ada bagus-bagusnya sih Psycho ini kalau di upgrade. Malah menurut gua kalau pas upgrade Psycho, dia cuma pas kalian pakai skill dia hanya batalin ini aja. Menurutku nggak terlalu bagus. Jadi ya, kenapa gua suka Regimen taruh di S, kenapa? Karena ini. Apalagi kalau misalnya kalian bounty hunting ya. Kalau bounty kalian udah gede di atas 10M, paling biasanya tuh Regimen paling sering tuh gue lihat itu kayaknya di batas 50M itu biasanya ada yang pakai. Kenapa? Karena defense mereka udah ada, attack-nya mereka juga udah gede. Jadi ya mereka mending kan ke attack ya. Kalau biasanya pikiran orang-orang yang nafsu dengan kill biasanya ke attack. Jadi mereka pakai human dan defense-nya mereka kan sudah gede, termasuk bounty kalian. Jadi ini termasuk bounty hunting sih bagus guys. Tapi dengan syarat kalian harus, ya terserah kalian sih, kalau mau di awal-awal kalian mau pakai human tidak masalah, tapi terserah kalian. Oke. Ya, untuk resumen kok tetap taruh di S, tetap bagus ya. Terserah kalian mau resumen kalian mau kritik gue nggak masalah, karena ini kan pendapatku ya guys ya. Oke. Kita lanjut. Yaitu Ming. Ming ini race kedua yang menurut gue sih aduh gimana ya. Gue memang nggak ada race-nya untuk V4-nya, cuman menurut gue sih bagus sih. Gue taruh di B. Kenapa di B? Kenapa di B guys? Kenapa di B? Simple guys. Kalau biasanya race rabbit ini dia itu cocoknya kayak untuk kayak bounty hunting kabur gitu, running, apa namanya, kill running ya, habis kill running. Menurut sih bagus sih, cuman kurang aja menurut gue tuh. Kenapa ya kan, karena ya lu tahu sendiri, untuk dapatin V2 V3 sama V4 nya sama aja guys ya. Jadi, semua sama dengan gue udah bilang dari awal sama. Nah untuk V1 kalian dapatkan moment speed 1,5 ter normal speed ya. Nah ini ada nambahan PC apa telinga. Oh ya, tadi kan ada visual human, enggak ada guys ya. Sampai V4 pun tidak ada visualnya ya guys ya. Gue lupa. Jadi untuk Ming ada rambut apa, ada punya telinga. Nah, untuk V2-nya nggak ada ya guys ya, belum ada. Nah, di speed dashing-nya itu nambah guys. Jadi ketika kalian udah V2, aduh, sorry. Ketika kalian V2, kalian mendapatkan increase player moment speed. Jadi kalian dapat moment speed lagi 2% dari normal speed, dan increase player dash. Ya, kalian menambahkan dash lagi yang awalnya apa namanya, yang agak lebih sedikit jauh ya, sama energinya nggak terlalu banyak, yang awalnya 30 jadi 15. Ini V2-nya. Nah, untuk VT-nya pasti nambah ekor di belakang ya visualnya. Dan untuk angular ability-nya yaitu agility ya. Ini menurut gua sih bagus sih untuk nambah-nambah moment speed guys. Jadi ini namanya dia menambahkan 4%, jadi awalnya cuma 2%, nambah 2% aja. Sama increase player slake yang dashnya semakin jauh, dan increase of the cooldown for dashing. Jadi dashingnya tuh kayaknya di cold nggak ada gitu, cooldownnya tuh kayaknya nggak, apa ya, lupa, gue nggak tahu terlalu bahasa Inggris, tapi setidaknya dia nggak akan ada gitu, cooldownnya bakalan nggak ada lah lebih tepatnya ya. Nah, last portnya 6,5 second, jadi agak lumayan lama, dan cooldownnya 30 second. Ya bagus sih menurut gua. Visual apa namanya, skill-skill dari V2 sampai V1 sampai V3-nya oke lah, masih oke lah ya. Nah, V4-nya kenapa gua nggak suka V4-nya? Sebenarnya sih V4-nya aduh, gua hanya suka di ini aja guys, di apa namanya, dia punya tornado guys, berwheel atau bukan ya, itu tornado lah setahu saya. Tornadonya bagus sih karena cuma nge-cancel. Contohnya ya, kalau misalnya kalian lawan dog itu kan di cancel pakai dia punya ini, bagus ya. Kalau untuk dia punya ngedes ini kurang bagus guys, menurut gua kurang bagus aja. Kalau sedangkan tornadonya itu bagus. Nah, tornadonya bagus guys, jadi ya kalau kalian sukanya ini Jo boleh guys, menurut gua boleh ya. Menurut gue baca juga nggak masalah guys ya. Jadi dia nambahkan tornadonya temporal, dan kalau di upgrade sampai tornado semakin besar ya. Dan kalau clocknya dashingnya bermain longer semakin jauh. Terus kalau kalian ini juga di upgrade nya tambah jauh lagi ya, tambah jauh, kurang lebih gitu.
Nah, visualnya tuh nggak ada berubah-perubahannya. Cuman kalau pas kalian sudah V4-nya ada tambah ekor ya di belakangnya lagi. Yang awalnya ekornya bulat jadi ekor apa itu ya intinya. Oke. Ya, kurang lebih Rabbit begitu. Oke. Ya kenapa gue kata di B ya, menurut gue bagus ya, apalagi kalau kalian pengguna Fruit Ice yang stun-stun gitu guys, stun-stun kayak di bawah tanah ya, bagus sih di sini. Oke, selanjutnya yaitu Race Angel ya. Oke, untuk Angel ya kalian. Untuk Angel sih jujur gue ribet lawan ini, jadi gue taruh di S juga guys. Bukan S sih. Kalau S mungkin kayaknya gak terlalu bagus sih menurut gue. Apa guysnya terlalu OP sih. Tapi kalau saya taruh aja guys. Kayaknya kalau gue taruh S, gue nggak apa namanya. Mungkin karena ada satu kekurangan yang menurut gue kurang suka dari Angel. Ya, gue bakalan tulis apa namanya jelasin Angel ya. Kenapa gue nggak suka satu hal gue suka dari Race Angel ini. Oke, kita tanya untuk Crash Angel dapatin V2, V3, V4-nya sama aja ya. Dari apa sama aja dengan human sama rabbit sama aja ya. Nah, untuk untuk visualnya ya maksudnya untuk dia punya buff-buffnya. V1-nya itu menambah apa jamnya semakin tinggi dan dia tuh kayaknya ya jamnya semakin tinggi guys. Bukan jamnya semakin tinggi sih, jamnya ditambah sedikit tinggi ya. Nah, untuk V2-nya air jamnya di apa tambah tinggikan dan energinya dikurangi guys ya. Energinya itu dikurangi 20% and player again and detonation jam. Oh ya, pokoknya ada visualnya. Kalau visual pertama Angel begini dan visual V3-nya kayak gini, cuma nambah sayap kecil. Oke. Nah, untuk V3-nya yaitu Heavenly Blow. Ya, yang ini increase defense sebesar 5%. Heals around 12% of the player maximum health along with natural regeneration high lower. Jadi semakin apa namanya semakin kecil dia punya HP semakin besar dia punya bukan high apa namanya maksimum health-nya along with the natural regeneration. Gue nggak tahu sih bahasa Indonesianya tapi kayaknya semakin kecil guys ya, with lower tuh semakin kecil HP-nya semakin besar juga dia punya apa ada punya heal-nya ya, jadi ya, lumayan gede. Nah, untuk cooldown-nya sebesar 4,5 dan bukan cooldown-nya apa berjalan selama 4,5 dan cooldown-nya 30 detik ya, lumayan lama juga sih. Oke, kita lanjut ke V4-nya. Oke, kenapa gue nggak suka V4-nya, guys? Bukan, kenapa gue nggak suka Angel? Di satu halnya Angel tuh. Karena gue gimana ya ngomong jelasinnya? Karena gue nggak sukanya itu di dia punya buff ya. Dia punya buff itu yaitu Prince of the Skies. Yang terbang ini loh. Kenapa gue nggak suka, guys? Kenapa gue nggak suka? Lu, contoh, lu pakai Angel. Nah, lu udah mau kill dia, tiba-tiba kabur menggunakan ini. Kan asem. Gue nggak suka aja gitu. Jadi sebenarnya sih gue suka aja sih Angel. Sebenarnya gue mau taruh di S, cuman karena pengaruh ini. Ya, karena kalau di gue taruh di S, mungkin Race Angel yang untuk PvP makin jago guys. Karena ya lu tahu aja lah, maksudnya Race Angel tuh sama halnya dengan Rabbit, hit and run. Cuman masalahnya dia itu ya tahulah sendiri lah. Nah, contoh juga lagi yang gue suka Angel itu kenapa? Karena dia tuh punya area ini guys, yaitu King the Rules, the King the Rule, yang artinya tunduk ya. Yang itu bukan yang intinya skill dia tuh tunduk. Jadi ketika lu pakai apa skill jarak dekat, lu pakai dok ya contohnya untuk ultinya dok yang V, kalian taruh ke depan kalian, itu nanti bakalan kasih langsung tunjuk dan tunduk langsung kalian terbatal. Ini yang gue nggak suka dari Angel. Kalian tahu sendiri. Ditambah lagi ya guys ya. Ditambah lagi dia menambah kerusakan. Ya kan, kalian tahu sendirilah ya. Dan gue nggak akan suka sih guys. Ya menurutku sih ya oke lah. Menurut gue Race Angel gue nggak sukanya di situ. Jadi kalau kalian baca visualnya mungkin ya kalau ini untuk cara aktifkan Prince of the Skies itu kalian harus tahan dulu, tahan analog kalian. Ketika lompat 2 kali dulu baru tahan analog kalian di HP ya. Terus kalian tekan itu baru kalian terbang lah. Ya kalian kalau kalian pasti user Angel tahu lah ya. Kalau ini agak lumayan bagus sih race tapi aku belum V4 race-nya ya. Oke, langsung aja ke tier list selanjutnya. Oke, tier list selanjutnya yaitu Shark. Untungnya gue udah V4 ya, jadi gue taruh S. Kenapa guys? Aduh, ribut juga sih sebenarnya Shark nih guys, tapi dia salah satu race yang menurut gue bagus sih ya.
Malah banyak orang yang gunakan shark. Kenapa? Untuk PvP bagus, si fans juga bagus, untuk apa namanya grinding juga oke ya. Tapi menurut gua untuk grinding kurang untuk shark. Jadi gua taruh S. Kenapa? Karena dia punya skillnya itu loh guys ya. Untuk dapatin V2, V3, V4 nya sama aja dengan Res Human, Rabbit, dan Angel, tidak ada bedanya. Nah, untuk versi pertamanya kalian mendapatkan visual sirip, dan ini kalian bisa mengurangi apa namanya, mengurangi water ketika kalian berenang ya. Jadi kalau nggak salah nambahkan speed juga, jadi kalian menambahkan speed ketika berenang menggunakan ini. Nah, V2-nya dia bakalan hilang ya, apa namanya, bukan ya hilang sih sebenarnya, hilang ya, hilang dia punya apa namanya, damage-nya ya. Damage kalau yang di V1-nya itu kan ada damage-nya. Nah, videonya nggak ada damage. Jadi kalau kalian berenang di water nggak ada damage. Nah, jadi ya kurang lebih gitu, sama nambah speed ya. Jadi kalau kalian berenang itu nambah speed. Nah, untuk shark ini juga fitrinya juga sih bagus, guys. Kenapa gue suka fitrinya? Jelasin, Bang. Oke. Jadi gue suka fitrinya tuh karena dia punya ability yaitu water body yang apa namanya? Dia punya damage yang dari musuh itu dikurang 70%, itu pun NPC guys, dikurang 70%. Dulu sebelum di nerfnya shark punya Fitri itu sekitar 80% guys, jadi kurang 10%. Sebenarnya sih ada sempat di updatean lalu itu cuma dikurang apa 60% naruhnya ya, tapi sekarang mungkin dinaikin, gue nggak tahu, tapi setahu saya 60% di updatean yang lalu ya, setahu saya. Nah, berlangsung selama 4,5 dan apa cooldown-nya 25,5. Ini termasuk bagus sih guys. Ini udah ke 4,5 dan cooldown-nya juga singkat. Ya, lu pikir aja guys, contoh-contoh. Lu combo gunakan S. Udah combo bagus-bagus malah nggak ada damage cuma karena fitrinya. Kan kesel ya, kan kesel banget ya. Itu pun belum fitrinya guys. Belum lagi V4-nya. Kalian baca guys ya. Nah, V4 nih, viewernya itu ya lipatan armor yang gue nggak suka juga. Jadi lu punya HP yang sekitar 3.900 ditambah guys 40%. Ya, lu tambah aja lagi, kan awalnya hasilnya 85% dan health-nya tuh di apa namanya? Lu punya isi darah lagi 20%. Nah, lu tambah lagi shieldnya 40% dan regenerasinya juga ditambah. Oh, ini maksudnya ya ditambah 40%. Kan aduh gimana ya gitu menjelasinnya, kayak aduh males banget sumpah. Ini lu bayangkan lu udah combo S, ini udah pecah dia shield ya, belum lagi fitrinya. Nah, kalian tuh nggak suka, kalian tuh pasti kayak kesel ya, udah buang skill dia enak ini kan asem ya. Jadi gue nggak suka uh, di shark itu ini health barnya ini. Jadi ya sebenarnya gue taruh S juga karena gue udah V4 full gear juga, jadi aman. Gue suka. Nah, untuk firefall-nya ini untuk mengurangi speed guys. Jadi dia cuma mengurangi spell sama ya pokoknya ngurangi speed aja. Jadi ketika kena itu udah ngurangi speed. Buff-nya juga nggak ada pengaruhnya menurutku ya guys ya. Oke. Oke, kurang lebih begitu shark-nya gue taruh di S ya. Kenapa alasannya gitu? Oke. Oke, selanjutnya yaitu Res Gold. Res Gold gue taruh S, tidak ada pikir-pikir panjang lagi. Kenapa? Karena gue juga udah full gear gold ya guys ya. Ya, pasti kalian tanya-tanya, gold ini udah pasti S ya. Maksudnya bukan tanya-tanya lagi, masih salah ngomong. Kalian pasti sudah tidak diragukan lagi, gold kenapa ditaruh di S. Oke, kalian sudah pasti tahu jawabannya. Pertama, gold itu all rounders. Jadi maksudnya all rounders itu dia itu semua semua race. Dia ada di dia. Jadi skill-skill race kayak dari shark, human, bahkan sekalipun cyborg juga ada guys. Jadi kalau kalian tahu nih race cyborgnya juga ada, dia bakalan ada. Tapi ya dia harus before kalau untuk cyborg. Jadi ya gitulah kurang lebih. Oh ya, lanjut aja kita ke inti utamanya. Nah, untuk state-nya ini untuk dapatinnya juga sama aja, V2 sampai V4-nya sama aja dengan human, rabbit, angel, shark. Ya, sama aja, gak ada bedanya. Untuk visual V1-nya maksudnya bukan visual. Untuk dapetin V1-nya atau lebih dapat gold race-nya itu kalian harus membunuh curse ship dan dapatkan fire torch atau apa itu pokoknya fire torch yang warna biru. Dan kalian harus kumpulkan 150 kah? Ya 150, kalau bukan 150 200 ektoplasm. Nah, ya pokoknya
dan kalian pergi ke NPC yang di bawahnya Carsaship itu ya, baru kalian masuk itu, di situ lah kalian bicara. Lupa gua nama NPC-nya. Nanti kalian bakalan dapat race goal-nya. Ya kurang lebih gitulah. Oke. Oke, kita langsung aja ke V1-nya. V1-nya meningkatkan apa buff-nya? Yaitu select increase health regeneration, dapatkan regeneration-nya juga sama 30 extra run speed during the night. Jadi ketika malam kalian sudah dapat ini. Menurutku sih gak bagus, gak juga jelek. Jadi bagus sih V1-nya. Nah, kedua V2-nya ada Live Leech is enable. Jadi kalau kalian tahu Live Leech itu nama pengganti lifestyle ya. Kalau kalian dalam pemain ML pasti tahu lifestyle dan Live Leech ya, pasti tahu. Jadi Live Leech-nya ini is enable. Dan isi time-nya ini apa saja di dalamnya. Maksudnya enable dia tuh diaktifkan. Jadi each time user hit player with fighting style. Jadi ketika kalian gunakan fighting style, the user heals back 25% of the damage down on the to the player. Jadi healsnya jadi 25% ya untuk player. Jadi cocok banget pakai buahnya yang Buddha ya, Buddha. Itu apalagi Buddha memang merepotkan ya guys ya. Kalau Buddha itu merepotkan. Nah, this used to be the same with sword but then was later changed. Dia sama halnya dengan sword tapi dia udah diganti guys ya, udah diganti. Dan itu dulu guys ya. Kalau kalian pasti tahu sebelum di nerfnya gold yang swordnya pecah win streak yang 30M itu karena Buddha itu. Ini pengaruhnya videonya. Ya, oke, yang buff keduanya yaitu same the things with the NPC with the user heal back 5%. Jadi kalau NPC-nya cuma 5% aja. Ya, not bad lah. Oke, lanjut. Untuk V3-nya. Unlock ability yang namanya Heightened Sense. Aku nggak tahu bahasa Inggris dan ini bacanya gimana. Heightened kah atau Heightened? Susah banget. Pokoknya kayak gitulah. Aktif ya. Ketika aktif, buffnya itu menambah player overall damage 5%. Ke damage temannya 5%. Speed by 20%. And defense 15% guys. Ini sih all roll ya, kalau kalian tahu cyborg ada, human ada, shark ada, semua ada lah. Pokoknya di sini nih fitrinya sudah semua ada. 20 speed 20%, defense by 15%, semua ada guys ya di sini. Merepotkan nih race goal ini. Nah, ada lagi yaitu less the player use move when at 40 shader. Jadi ketika kalian ada skill kalian aktif, maksudnya skill kalian sudah digunakan, maka dia mengurangi cooldown 40% atau lebih tepatnya mengurangi cooldown 40% kalian semua guys, mulai dari first style itu sampai ke gun lah, pokoknya 40% ya. And includes M1, meaning to speed of any kind of M1 is also buffer over the duration of the ability. Maksudnya this includes ada baru lagi M1 is meaning to speed. Jadi kalau jadi dia kalau ada M1 dan makan speed of any kind of M1 also buffer to direction of the ability. Oke. Ya gue nggak tahu sih artinya, tapi kayaknya gue paham. Jadi jika kalau kalian M1 ketika ini, maka mengurangi cooldown dia punya aktifan kalau nggak salah ya. Jadi duration ability ini dia kalau ketika kalian aktifkan ability ini, baru kalian basic M1, terserah mau fighting style atau ini, pokoknya M1 bakalan ngurangi duration ini. Jadi dia bakal mengurangi duration ability ini. Kalau salah tolong koreksi, gue nggak terlalu bisa bahasa Inggris ya artinya. Jadi aktifannya selama 8 second. Ini termasuk lama guys, 8 second. Cooldownnya cuma 22 second. Lama, ini rusak sih race goal ini. Ini sih udah ribet ya, race paling ribet menurutku nih. Udah aktifannya lama 8 second, cooldown cuma 22 second. Ini cooldown paling cepat di antara semua race menurut gua ini paling cepet banget, asem. Memang ini race memang, aduh, mau ngomong gimana ya, gak tau lah, pokoknya memang race ini kayak ada gak usah ditanya. Oke. Lanjut ke V4 ya. Kenapa untuk kesukaan V4 ini pasti udah semua tahu lah. V4-nya ini juga merepotkan, V4-nya ini. Apalagi udah full gear ini, bau full gear ini merepotkan banget. Oke, untuk V4 pertama yaitu bullet chip on. Dia itu jika kalian attack semua apapun itu attack apapun semua itu attack
terus kalian mendapatkan life leech. Jadi kalian kembali lagi health-nya. Jadi contohnya tuh kalian attack musuh kalian dapat blood siphon, dapat life leech lagi. Terserah mau fight steel dapat lagi pokoknya. Nah, kalau upgrade-nya ya oke lah, menurut gua oke lah ya. Ya, the life leech effect is increased greatly about 17% on NPC and 38% on player. If using everything style about 60% on player. Anjir. Kalau kalian tahu ya, astagfirullahaladzim, gua boleh kasar. Oke. Kalau kalian tahu dulu ya, blood siphon nih kalau di upgrade nggak ada, dia cuma nambah the life leech effect is increased, itu aja. Nah ini kok ada taman begini, wait a minute bro. Gak ada loh, sumpah. Ini sih menurut gua kalau gua dulu full gear ya, gua ambil ini domain expansion 2 kali guys. Gorengan memang ya, gorengan. Tapi menurut gua sih ya tetap upgradean ini juga menurutku gak ada efeknya. Kenapa bang? Jawabannya di domain expansionnya. Jadi kalau kalian domain expansionnya gede, ini kecil banget ya, segini kecil banget. Kalau domain expansionnya gede begini, kalian bisa kurangi cooldownnya 20%. Apalagi ya leverage-nya ya tergantung dari kalian aja. Jadi kalian skill juga dapat, intinya dapat. Kalau misalnya yang kalian upgrade yang ini kalian punya domain expansionnya kecil ya, menurut gua kurang guys, karena menurut gua nggak terlalu suka aja. Jadi gua lebih mending domain action. Jadi domain action itu ada burung gagak ya, kalau kalian tahu Darkfield-nya itu dia bakal ketika kalian ngedes, biasanya ngedes ya tuh. Ngedes bakalan ngurangi HP. Jadi dia bakalan udah nge-slow, ngurangi HP. Jadi ngedesnya kayak contoh kalian ngedes des. Intinya di dalam domain action-nya kalian ada musuh. Jadi kalian des-desnya tuh bakalan ngasih damage. Dan kalian juga dapat apa namanya yang ada di malam hari. Jadi kayak V1, V2, V3 itu kalian bisa aktifin semua. Jadi diaktifin semua. Jadi semua malam yang pasif become available during yang tidak bisa digunakan pada waktu itu bisa dipakai di pagi hari, dan cooldown itu by 20%. Estimate. Jadi cooldownnya 20%. Jadi kalian dikurangi 20% lagi. Rusak sih ini. Rusak banget nih goalnya, rusak banget. Jadi ya ya kurang lebih nih rusak sih rasanya nih. Jadi ya gue ceritanya ya. Nah untuk kalian tanya-tanya gue full gearnya goalnya apa, pasti rata-rata sekarang yang baru tuh pasti blood siphonnya dua ya, 2 gear itu. Kalau sedangkan saya domain expansion ya, sampai sekarang domain expansion. Tapi bagi kalian yang pemain dulu pasti domain expansion juga, karena ya udah updating. Jadi ada crawlnya will attack enemy enemies dan increase level. Oh jadi crawlnya itu belum attack ya sih, kalau udah kalian belum update ini, belum crawlnya belum attack. Jadi eh kalau untuk upgrade versionnya ini kalian udah dapat crawl attack, dan di sini ya kurang lebih ya gitulah. Oke, untuk goal ini gue taruh di S karena itu guys. Oke, lanjut kita ke race cyborg. Cyborg gue udah V4 tadi ya, tempatnya tadi ya. Pokoknya kalau bukan tadi mungkin gue uploadnya besok atau sekarang mungkin bisa. Tapi yang jelas cyborg yang gua udah V4 tadi kemarin ya, kalau bukan kemarin tadi, karena gue baru buat uploadnya sekarang. Untuk race cyborg, lu taruh di mana bang? Lu taruh di mana cyborgnya? Cyborgnya gue taruh di, kalau bukan S ya, karena gue belum full gear guys, tapi tetap di S. Gue mau walaupun gak punya full gear cyborg, tapi gue suka cyborg. Kenapa bang? Kenapa? Lu kenapa suka cyborg? Oke, gue jelasin ya guys. Oke, gue jelasin cyborg kenapa gue suka cyborgnya. Oke, untuk cyborg sama halnya juga, tapi untuk dapatin dari cyborg kalian harus dapat FOD Face of Darkness ya. Lalu kalian bawa lagi ke tempat magma yang di atas itu, yang tempatnya Red Law itu. Kalian bawa lalu taruh. Dan itu sekilas info juga, kalian taruh FOD di tempatnya Red Law itu, kalian bakalan permanen. Jadi kalian tinggal cari core brain ya. Kalau nggak salah bukan core brain, gue lupa pokoknya core brain. Lalu dengan cara kalian harus Red Law. Nah, kalau kalian dapat di Red Law baru kalian kembali lagi ke tempat Red Law lah tadi, baru kalian ini. Bahkan pintunya terbuka. Ya, tetap di save kok. Kalau kalian udah taruh FOD di Red Law itu, kalian tetap di save. Jadi cuma core brain aja kalian sisanya.
Oke. Nah, V2, V3, V4 nya sama aja, sama kayak human, rabbit, angel, shark, gold. Nah, itu sama aja ya. V2, V3 nya sama V4 nya sama aja. Nah, Resaberg ini dia tuh kayak human, sama halnya human. Kenapa bang? Resaberg human ini kan ya mungkin gue nggak tahu, mungkin karena mereka berperang ya, tapi gue nggak tahu, intinya dia sama aja kayak human, yaitu V1-nya nggak ada buffnya. Orang udah cari capek-capek V1-nya nggak ada, tapi gue nggak pedulikan V1-nya guys. Kenapa bang? Karena gue suka V2-nya. Jadi V2-nya tambahkan 10% against melee sword and gun attacks. Ya. Yeah. V2-nya dapat 10% ya, 10%. Ini udah start dengan Leviathan Shield guys. Kalau kalian cuma beda 5% 10, ini udah Leviathan Shield. Ini dia udah melee sword and gun aja. Kalau fruit gak ya guys ya. Kalau ini melee sword and gun attack aja. 15% or receiver damage passive convert to energy. Jadi ya pokoknya dapat energi juga lah intinya. Gue nggak tahu. Itu dapat energi 50% receiver damage passive convert to energy. Jadi ya ada energinya. Jadi ya 15% lah intinya. Give to selanjutnya fiturnya yaitu give the user ability kill energy core. Ketika diaktifkan boost the player defense by 30%. Dapat boost kecepatan lagi ya, bukan boost juga sih, tapi lebih tepat defense 30%. Sudah kayak shark, tapi bedanya shark lebih ke 60%. Sorry mic-nya rusak. Lanjut crit at an OE, ada an OE lightning effort, itu biasanya juga tambahkan damage. Dia juga bisa batalin skill ya. Lu pakai dog, contoh dog lu lagi combo yang banting-banting ulti tuh, kalian pakai Fitri juga udah kebatal itu guys, karena kan udah mendekat ya. Ya udah, ini juga nambahkan damage AOE-nya kalau kalian aktifin. Dan ya kalau kalian tahu ini apa nih example ini maksudnya, oh jadi level guys. Jadi semakin tinggi level kalian punya ini, level kalian, maka semakin gede juga damage-nya. Jadi dapat 5.500. Ini sih termasuk gede guys ya. Jadi ya tergantung level kalian. Jadi untuk satu level kalau bukan satu level sih, satu level guys. Satu level mendapatkan 0,65 guys ya. 0,65 0,00065 lah kurang lebih begitulah. Dan dapat visual kayak gini. Oh ya. Berlangsung sama 6,5 dan enhance 23,5 second cooldown. Endorse break instinct unclass dead player. Jadi ini break instinct, kalau kalian baca ini break instinct player ketika playernya aktif instinct. Ya bagus sih menurutku, V2 V3-nya bagus, tapi V1-nya kurang. Kalau ada V1-nya, kalau nambahin cuma nambahin apa ya, nambahin speed aja. Kok harap speed aja itu udah ngeri sih. Tapi dia menutupi, kenapa gue bilang V1-nya nggak dikasih, karena di V4-nya jawabannya. Kita lihat V4-nya. Nah, untuk V4 yaitu energy control. Ini yang menutupin dia punya speed guys. Jadi yaitu super bukan ini guys. Energy control kah atau apakah? Aftershock kah? Oh, energy control guys. Jadi energy control ini sudah. Jadi energy control ini menutupi speednya. Jadi lu ketika V4 lu bisa super jump. Jadi lu aktifin aja. Dua kali ya. Intinya damage the enemy set through or always the user super jump. Most instinct enable. Jadi ketika kalian pakai instinct ya kalian jump aja udah tinggi. Jadi menutupin speednya. Energy control ini. Ya. Menutupin speed. Ya. Memang aneh. Nah ini gue juga nggak suka karena juga kadang hit and run dia memang. Tapi ya tetap aja kalau visualnya ditambah ini ya gak efek sih menurut gue. What the helling, kalau di upgrade dia ada super jam ya guys ya. Oh bagus sih. Gue nggak tahu sih. Tapi setahu saya sih kayaknya dia itu kalau biasanya orang-orang upgrade-nya ini guys. Ini guys ya, upgrade-nya energy control. Terus aftershock ini apa? Oh Peki. Gue nggak tahu. Kayaknya energy control deh. Kalau aftershock itu yang kayak gimana? Oh yang di areanya. Oh di areanya toh. Gue kira di apa? Kalau ini kan dia nambah ini ya. Oh jadi di energy controlnya sudah. Jadi akhirnya aftershock guys. Jadi ya
Gue lupa guys ya, jadi sorry. Oke, dan visual change-nya yang awalnya yang ada nambahnya guys ya, yang biru ini. Gue juga alasan gue suka serbuknya ini guys, warna biru di belakang. Dan kalau Vivornya ungu, gue juga suka sih ungu. Ya gue kira aftershock ini, energy controlnya nih, gue kira nggak super jam, ternyata ini loh. Atau ini guys aftershock. Nanti dah, gue nonton YouTube yang mana sih bagus dia punya race. Oh ya, untuk race cyborg gue taruh S kenapa? Karena ini banyak kali S-nya ya di sini. Karena gue suka 4 ini ya, jadi ya dosa tanya lagi. Lanjutnya Drake, race terbaru. Bang, kemarin lu dapat race Drake kan yang Draco ya, yang udah V4 malah. Dan gua udah berharap thinking bagus ya guys ya, soalnya sudah Siven bagus, grinding juga bagus. Apa namanya? VVV kurang. Jawabannya gue taruh di A. Kenapa gue taruh Draco di A? Race Draco ini. Aduh, gue udah capek-capek guys grinding cuma karena ini. Di sini asem. Mending tuh. Kalau kalian gue pikir-pikir untuk grinding, gue mending Angel guys. Angel udah bisa Siven, PvP sama terbang. Mending gue ini guys, Angel kalau bukan ya Angel ya Draco, tapi tetap Angel guys. Kenapa? Ketika kalau misalnya kalian grinding NPC-nya kan mendekat. Dan itu tertunduk sedikit ada damage. Kan grindingnya enak juga. Ya kalau Draco sih jujur grindingnya bagus sih. Tapi ya oke lah kita jelasin ya kenapa gue taruh dia. Karena kemarin gue udah berharap guys. Di jawabannya gue jawab di dia punya V4 sama ini. Let's go. Nah, untuk dapatin Race Draco, gue jelasin Race Draco ini kalian harus dapat Dark Belt, dapat belt semua dari Dragon Trainer. Ya Dragon Trainer. Dapat semua beltnya mulai dari belt putih hingga belt hitam. Nah untuk penjelasannya gua udah jelasin di video. Jadi untuk dapat Race Draco itu ada di video gua. Ya kalian nonton aja ya. Nanti gua taruh link, mungkin taruh link, kalau bukan taruh link kalian cari aja di YouTube. YouTube gua kalian akan dijelasinnya. Kalian dapatin itu baru kalian berbicara dengan Dragon Wizard. Nah, Dragon Wizard tuh menyuruh kalian dapat Dragon Egg, yaitu menganting prehistoric alien sama seperti Dark Belt. Lalu kalian bawain Dragon Egg sekilas info. Dragon Egg itu kalian harus dapat 100% baru kalian dapat Dragon Egg. Kalian harus jaga tulang itu 100% baru kalian bisa dapat Dragon Egg itu. Susah kan? Ya, sebenarnya sih menurut gue sih ya nggak terlalu susah amat. Cuman cari pulaunya itu yang menurut gue susah, guys. Ya. Nah, lanjut aja ke update apa untuk V2, V3 sama V4-nya. V2-nya kalian harus Fire Flowers sekitar 5. Nah, Fire Flowers ini kalian harus skill yang ada di dekat mansion ya. Ya, kill NPC nanti bakal muncul sendiri. Biasanya 5 menit sampai 20 menit untuk satu bunga. Ya, agak susah guys ya. Agak susah. Tuh 5 menit second untuk satu dia biasanya dekat-dekat mansion aja. Kalau saya sih dekat-dekat mansion. Non V3-nya kalian itu ada 2 syarat. Pertama, kalian harus mengkill terror size minimal 10%. Sama kalian harus dapatin Rainbow Aura, Rainbow Sapphire Aura ya. Kalian itu syaratnya untuk V3. Ya pokoknya untuk duit gue nggak akan jelasin ya. Paling lebih mahal ya untuk Draco ini mahal duitnya. Asli mahal. V4-nya syaratnya kalian harus harus ya gue udah jelasin di videonya tapi gue jelasin lagi. V4-nya harus kalian pertama siapkan lagi. Pertama kalian siapkan Dragon Storm sama Dragon Head 500 Mastery. Selalu itu kalian hunting Leviathan, bawa Leviathan Headnya ke Hydra Island, nanti bakal terjadi freezing lalu kalian buka gate. Ya udah selesai itu aja ceritanya. Kalian tinggal bicara dengan yang di bawah itu gate-nya itu, lalu kalian bicara, kalian tekan achieve ya kalau udah V3. Kalian V3 ke V4 achieve, lalu kalian disuruh hunting lagi persis setelah kalian selesaikan misi first kalian, lalu kalian kerjakan trialnya. Ya untuk trialnya mungkin gua belum kasih tunjuk tapi ya olah. Nah untuk full gearnya sama sih totalnya 26.750 untuk semua race ya. Ya nggak ada beda-bedanya. Oh ya. V1-nya gue bakal jelasin buff-buff aja ya. V1-nya yaitu Grand User 5% health boost. Grand the User 5 Grand itu apa guys? Gue nggak tahu bahasa Inggrisnya. Oh, usernya mungkin tambah 5% mungkin. Health boostnya 5%, damage reduction and 15 extra damage the user mel. Oke lah, V1-nya gue suka juga sih karena gue intinya dapat
heal boost ya, heal boost sama grand user nih gue nggak tahu artinya apa, damage reduction and 5 apa tuh, oh grand user 15% health boost, 5% damage reduction and 5 extra damage on the user mail. Gue kira grand user 5% gitu, salah gue kira, ternyata komanya ini ya. Jadi ya Visatonya oke lah, bagus juga ya, nambah 5% regeneration, 5% health boost sama 5% extra damage on the user mail. Oke, videonya ini penjelasannya banyak ya guys, asli banyak sih. Untuk videonya kalian, gue singkat aja ya, videonya itu kalian pertama dapat air jam, yang biasanya kan untuk terbang ya, itu nambah dapat itu terbang Draco terbang, kalian dapat. Terus untuk apa untuk apa untuk Res Angel sama Draco itu bedanya, Res Angel kan terbangnya lurus tenang kayak macam terbangnya suatu fluid gitu kan. Nah kalau Draco terbangnya kayak terbang ke atas aja, kayak apa sky gitu, kayak ketika kalian lompat. Jadi ya dua bagus sih, awalnya bagus sih. Terus sama nambah flash tap damage juga ya. Jadi kalau kalian dikena dapat ya, dapat damage. Gue nggak tahu, kalian baca sendiri aja nih. Gue nggak tahu lah, pokoknya kalian baca sendiri. Karena gue sebenarnya flash tap kalian juga tetap damage. Kalau kalian kena musuh ya. Nah kalian mendapat, kalau untuk fiturnya kalian mendapatkan primordial rage. Jadi nah buffnya itu untuk player dan tim kalian dapat damage sekitar 15%, increase movement speed by 50%, dapat apa damage juga, damage sama moment speed, di buff speed of the enemies, jadi speednya menurun 15% and cancel their skill if used with the timing. Dari skill, skillnya bakalan di cancel berdasarkan apa ketika timing ya. Last for 10 second, terlama sih ini, terlama dia punya berlangsungnya. Dan golnya 30%. Menurutku masih bagus shot goal sih. Walaupun 8 itu tapi masih bagus shot goal, guys. Golnya 22 detik. Gol paling tercepat race-nya itu. Tercepat, guys. Oke. Ya, fitrinya menurut gua oke lah, bagus juga ya. V2, V1 sampai V3 menurut gua bagus sih. Nah, di situ gua awalnya berharap race ini bagus ya, itu sudah kan itu. Nah, untuk untuk ini oke. Untuk V4-nya gue udah berharap loh guys, gue udah berharap. Jadi V4-nya itu kan sama kayak semua, dapat 10%, tapi bedanya itu dia punya video passive ability fair flag-nya ditambah yang awalnya 5 second jadi 66 second. Ya sama, lumayan. Jadi cuma nambah 1 biji aja guys ya, 1 biji aja. Ya, pertama yaitu cosmetic field yang warna biru, ini, yang biru ini nambahkan orb. Nah, nambahkan orb. Jika orbnya sudah sampai 4, bakalan damage-nya 2300. Kalau di upgrade 3500. Ya, menurut gua kira dulu pas belum di nerf ya, 5000 guys damage-nya. Bukan 5000, 38 4000-an lah. Jadi ya 3500 kan lumayan gede loh itu. Ya, tapi kalau meledaknya 4 biji. Ya, menurut gua sih oke lah dia punya itu. Punya cosmic field-nya. Tormel ini dia membalikan damage ke enemies. Jadi dia kalau misalnya kalian ditinju dibalikin damage-nya. Kalau kalian nge-skill dibalikin damage-nya. Dengan syarat dia ada di lingkaran. Sama halnya juga nih kan ada di lingkaran. Alamak, gue kira bagus gitu ya kan, ternyata jelek pantai. Apalagi gue nggak ada terlalu banyak speed ya. Jadi susah banget. Susah. Ya dia udah membalikan damage-nya 41% dan mendapatkan defense. Oh ya, gue lupa jelasin juga kalau yang Kom 9 mendapatkan damage, sedangkan Tormel mendapatkan defense kalau ada di lingkaran bersama timmu. Seven of Enably Alice. Jadi kalau kalian dapat bersama tim, pokoknya yang ada di lingkaran ya, intinya di lingkaran dapatkan defense, kalau misalnya Common Speed dapatkan damage. Nah, untuk upgrade Tormels-nya ya damage reflection increase to around 63, cuma nambah 63% ya, and elite players defense. Oh sorry di chat terus guys kita, sorry skip aja guys, itu nggak usah penting guys. Visual change ya, kalau visual change itu nggak ada perubahan ya, cuma nambah di sini ini di belakang ini ya, jadi 3 ya guys. Alah, gua kira bagus ternyata jelek tadi. Jadi kenapa gua taruh Race Draco ini di A padahal menurut kalian ternyata bagus ya? Jawabannya 1 guys,
PvP jelek banget asli. Gue udah coba guys, gue udah coba pakai Draco V4 untuk PvP full gear malah. Dan ada yang saranin, dan gue ambilnya apa bang, lu ambilnya apa? 2 biru 2 merah, apa cosmic fieldnya 2 atau thermalnya 2? Cosmic fieldnya 2 guys. Kalau untuk thermal ya asli, kalau untuk thermal gue nggak berada di itu guys, nggak berada di apa namanya, berada di lingkarannya, jadi ya jelek banget loh. Ternyata gue mending kalau dari awal ya, gue ambilnya thermal aja guys, karena 2 itu untuk apa namanya, untuk hunting kayak gini bagus gitu gue kayak kan. Ya ternyata thermal bagus ya, bagus banget. Oke, ya ya gitulah kesimpulan semua review dari gua. Kalau kalian tidak setuju dengan pendapat gua boleh komen, terserah aja guys. Jadi pokoknya terserah kalian aja, komen boleh, kalau tidak juga boleh. Oke, ya inilah pendapat gue semua. Ya pokoknya rata-rata dia bilang taruh di S, taruh di A, taruh di S, taruh di A. Pokoknya sih kalau ada yang berdebatkan kalau Draco di S itu, buat gua sih enggak. Karena enggak kenapa enggak cocok aja guys. Dan gue baru sadar ya, ternyata banyak orang bilang kenapa race Draco tuh nggak cocok untuk DVP. Ternyata itu guys, ya itu kurang lebih. Gue sebenarnya sih dari awal ya gue maunya ambilnya thermal, karena ternyata gue di YouTube, TikTok thermal semua. Ternyata pas gue dengar penjelasan ya, oh ya sekilas info juga gue lupa. Jadi sebelumnya itu kan thermal itu memberikan orb ya, kalau kalian ditinju ya, itu memberikan orb di cosmic fieldnya, dia itu menutupkannya. Gue dulu tuh gue ambil 2 biji itu karena itu, tapi sebelum di nerf ya si Draco ini, karena thermalnya itu bisa menambahkan orb ketika kalian ada di lingkaran itu, memberi damage, dapatkan orb. Dan di nerf akhirnya tidak ada orb. Dan gue nyesel sih, gue nyeselnya dapat tidak aku juga tidak guys. Nyeselnya itu gue mending ambil turmen aja gitu, karena cosmic fieldnya tuh nggak ada gunanya menurut gue. Ya tuh lu pikir-pikir aja, kalau lu main jarak jauh jauh yang tidak masuk lingkaran ya jelek banget nih race nya. Jadi ya kesimpulannya gitu, kenapa gue taruh race rekonya di A itu sudah. Ya pokoknya kurang lebih begitu dari video gua. Kalau kalian suka dari video gua tentang penilaian race, boleh ya guys ya, kalian boleh komen. Kalau misalnya kalian tidak ada yang setuju dengan berapa race yang kalian taruh di A, B, B, terserah, kalian boleh ngomong di komen. Gue bakalan dengar kalian punya omongan, jadi gue bakalan dengar penjelasan kalian kenapa begitu, kenapa begini. Jadi ya gue denger aja guys, karena gue aslinya juga gue tuh bukan favorit race apa aja. Jadi gue hanya pakai race itu tergantung kondisi ya. Untuk VVP biasanya gue gold, untuk grinding juga biasanya juga gold, tapi gue grinding juga bisa pakai cyborg, bahkan untuk grinding juga bisa pakai shark ya. Bahkan untuk Steven gue juga pakai shark, tergantung guys, posisinya tergantung, karena ya tergantung aja. Nah untuk PvP biasanya gue pakai human, kalau bukan human gue pakai gold ya, kurang lebih begitulah PvP-nya. Jadi gue gak berdebatan yang gold versus human ini bagusan gold, gue nggak berdebatan karena itu guys, karena menurut gue itu tergantung kondisi aja. Kalau kalian suka favorit race nya kalian, yang favorit kalian pakai aja, karena gue juga sukanya ya seada-adanya guys ya. Jadi ya gitulah guys ya. Oke, jadi sebenarnya sih gue juga ada satu bilang juga, sebenarnya gue Draco ini gue taruh di B. Kenapa? Gue juga jeleknya karena itu, cuman karena dia itu setelah dapatinnya dia gratis, jadi gue taruh di A. Karena kan kalau kembali ke Res Draco kalian gratis ya, gratis ya, nggak usah bayar kayak Res Cyborg. Malah dia kayak sama kayak Gold ya, gratis. Ya, oke lah, bagus ya, menurut murah. Oke. Ya oke, sekian dari video gue. Kalau kalian suka dari video gue, jangan lupa subscribe dan like ya. Oke, salam dari BBF Gaming. See you guys, bye bye.